Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'mahu wa yukafi'u manjidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kulli sahabati rasulillah ajma'in wa ummatihi bi'dawatihi ila yaumidin amma ba'd. Unzuru wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa anzuru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yaqul sumu bi ru'yatihi wa iftaru bi ru'yatihi. Asyamu junnah wal imamu junnah. Kemarin kita sudah sampai sini kalau tidak salah ya. Wa yasbiru ala mihan wal bala'iyah. Nah, seorang penuntut ini dia wa yasbiru, dia itu harus bersabar. Kalau kemarin kita sudah diajarkan cara memilih guru ya, memilih guru tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh membuat mereka sakit hati, tidak boleh berpindah-pindah guru ya tanpa izin dan sebagainya, sehingga membuat urusan menjadi bubar, urusan menjadi buyar, tidak berkah, mulai dari nol lagi. Dan kemarin juga disampaikan akan membuat waktu sia-sia, akan membuat, nah ini dan ya, fa'inna sesungguhnya itu zalika kulluhu yufarriqul umur. Ya, itu semua kalau teman-teman meninggalkan guru ya, terus ganti-ganti guru ya, terus membuat hati guru menjadi sakit ya, itu mengganti-ganti kitab ya, tidak sabaran dan ganti-ganti negeri, pindah-pindah. Fa inna dzalika kulluhu yufarriqu. Ya, karena sesungguhnya yang demikian semuanya akan membuat waktu sia-sia. Yufarikul umur, yaitu akan membuat segala urusan itu buyar. Ya. Yufarik, buyar umur. Wa yusgilu qalb. Nah, ini yang akan membuat hati gundah gulana. Wa yusgilul qalb. Hati nggak tenang, ya, stres. Sama stresnya seperti orang mengambil riba, seperti orang kesurupan, mudah mengambil keputusan, ya. Padahal konsekuensinya besar. Wa yudha'ul waqt. Nah, ini dia membuat waktu yang sia-sia. Iyalah, orang udah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya, menuntut ilmu, tapi gara-gara tadi, ya, tidak sabaran, ya, seolah-olah sudah menjadi pintar, ya, mendebat gurunya bukan dengan cara yang kasih sayang seperti yang saya sampaikan dulu ya, malah dengan emosional, dengan hatinya bengkok, sehingga membuat waktu menjadi sia-sia. Iya, kenapa sia-sia? Karena ilmunya akan ditarik oleh Allah. Ilmunya akan ditarik oleh Allah. Dia hanya bisa tapi tidak memahami. Dia hanya bisa tapi tidak bisa dilakukan anggota tubuh. Ya, wa yuzidul mu'alim, dan akan membuat gurunya sakit hati. Nah, ini yang menyebabkan semuanya waktu sia-sia, segala urusan buyar, hati tidak tenang. Nah, ini semua gara-gara emosional sesaat atau ada pemahaman yang kurang bagus ke otak, sehingga tergesa-gesa mengambil keputusan, ya, dipengaruhi oleh setan, ya, meminta satu kitab belum selesai, meminta kitab yang lain, atau pindah-pindah tempat, atau pindah-pindah guru, ya.
Wa yasbir ala mihan wal baliyah. Ya, ini kemarin sudah kita bahas ini ya. Saya hanya mereview saja. Wa yasbir alal mihan wal baliyah. Nah, seorang penuntut ilmu juga harus sabar. Sabar dalam apa? Sabar atas ujian dan segala musibah, segala bala. Ya. Jadi kita diminta untuk bersabar atas segala ujian dan bala. Ujiannya banyak. Apa sih ujian penuntut ilmu itu? Banyak. Kiriman, kalau yang mondok, kiriman. Saya pernah mondok dulu. Saya pernah mondok, ya. Bapak saya nggak ada. Ya. Ibu saya bukan pekerja. Ya. Itu yang modalin kakak saya. Ya. Yang namanya kakak modalin, kan kita nggak minta setiap hari seperti kita ke ibu. Pernah beberapa hari tidak makan gitu. Kalau zaman mondok saya kan masak sendiri, nggak kayak sekarang dimasakin atau catering, enggak. Kalau dulu mondok itu saya masih ingat ngambil kangkung itu di pinggir kali, di pinggir sawah. Ya, tuh zaman dulu. Ya, ngambil genjer, makanya saya tahu kenapa makan genjer, makan semeter, dibuangnya juga akan keluar semeter juga. Kenapa? Itu zaman waktu mondok. Ya. Padahal pondok saya itu pondok modern. Ya. Pondok nomor 1 di Banten. Ya. Tapi zaman itu belum ada catering, semuanya masak sendiri. Mandiri gitu. Nah, kalau sekarang kan pondok dimasakin. Saya kerasa banget ketika nggak punya uang. Nah, itu ujian. Belum apa, menuntut ilmu itu banyak. Teman-teman yang, mohon maaf, teman-teman yang brengsek juga banyak ketika menuntut ilmu. Ya, waktunya menuntut ilmu, dia ngajak minum kopi dan sebagainya. Nah, ngajakin kabur, ngajakin bolos. Nah, itu. Wal baliyah itu apa? Wal baliyah itu adalah bala. Ini jamaknya, wal baliyah ini jamak. Bala. Nah, bala itu ada dua. Ada bala buruk, bala su, dan bala hasanah. Kalau bala su itu kita sudah tahu, semua hal-hal yang buruk, ujian, musibah yang buruk, itu semua bala. Itu semua adalah bala yang buruk. Musibah dan sebagainya. Ada bala yang enak, hasanah, apa itu? Kebanyakan harta dan kesenangan. Ya, di sini nggak dijelasin, tapi kita sudah tahu apa itu. Bala itu ada dua. Dulu zaman COVID saya pernah melakukan seminar, kalau tidak salah itu ya, itu kita bahas bala, jenis-jenis bala. Nah, bala itu ada bala su yang buruk, seperti kekurangan, ya, diuji dengan bullying, ya, misalkan diuji dengan teman-teman yang kurang bagus, diuji dengan salah menangkap yang susah kalau penuntut ilmu, diuji dengan kiriman uang yang misalkan belum datang, diuji dengan kemiskinan, itu bala. Yang kedua balasan, apa balasan? Nah, balasan itu musibah tapi bentuknya enak. Ya, sama seperti dalam surat Al-Mulk. Ya. Allah akan menguji manusia itu dengan hidup dan mati, dengan kesusahan dan kesenangan, agar diketahui siapa di antara kalian yang paling dekat dengan Allah. Bala kesenangan itu banyak. Apa itu bala yang baik? Banyaknya harta. Nah, emang banyak harta ujian bagi penuntut ilmu? Iya. Karena banyak harta, waktunya halakoh, dia jalan-jalan. Karena banyak harta, ada mobil punya, kerja enak, duit banyak, waktunya kegiatan di masjid, waktunya kegiatan di pondok, waktunya kegiatan-kegiatan halakoh, dia tidak datang. Kiai, Ustadz, izin, saya mau berkunjung dulu. Berkunjungnya kemana? Ngajak keluarga jalan-jalan dulu. Nah, begitu tuh. Tuh ya, kalau begitu tuh saya pengen ketawa tuh. Nah, itu saya pengen ketawa. Di zaman saya tuh nggak ada yang begitu. Ya, di zaman saya tuh nggak ada yang begitu. Kalau begitu saya langsung diusir tuh zaman dulu tuh saya. Nah, jadi itu juga ujian. Ya. Karena ada mobil, karena ada istri, ada anak, duit banyak. Nah, ini ujian. Ya, ini juga bala. Ini ujian, ya, agar tidak
menuntut ilmu. Oke. Kila inul minan ala tiril mihan. Wah, ini ya. Perbendaharaan cita-cita itu terletak dari banyaknya mihan. Mihan itu ujian. Maksudnya apa? Inul minan, ya, banyaknya harta. Maksudnya begitu. Banyaknya harta terletak dari banyaknya ujian. Jadi kalau pengen kaya, ujiannya banyak. Kalau pengen banyak ilmu, ujiannya juga banyak. Ya, maksudnya apa? Ya, perbendaharaan harta itu terletak dari banyaknya ujian. Atau perbendaharaan ilmu terletak dari banyaknya ujian. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya, itu ujiannya banyak. Kalau kita ingin jadi ulama, banyak ilmu, ujiannya juga banyak. Itu maksudnya. Walaqad unsidtu. Wakila walaqad, dan sesungguhnya unsidtu, ada yang telah menyampaikan kepadaku. Ini fil madi ya. Ini fil madi namanya aku. Ada yang telah menyampaikan kepadaku atau bersyair kepadaku. Jadi perlu diketahui ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ulama-ulama kita ini jago-jago syair. Ulama-ulama kita ini jago-jago syair. Karena syair itu akan melembutkan hati. Imam Syafi'i itu kenapa jadi ulama hebat? Karena awalnya suka bersyair. Saya ini sudah keliling Sumatera. Saya sudah keliling Sumatera. Di airport Sumatera tuh udah muter-muter lah. Nah, di Sumatera itu terutama kayak Deli Serdang, dulu saya pernah di situ, Pekanbaru, Palembang juga sama, Jambi, ya, Aceh, itu sering berpantun. Nah, pantun itu adalah bagian dari syair. Ya. Pantun itu bagian dari syair. Nah, itu tuh harus banyak di kita, harus disampaikan. Imam Syafi'i itu dulu suka bersyair ketika kecil. Lalu kata gurunya, wahai Syafi'i kecil, wahai Idris kecil, pantunmu itu mantap, tapi kurang mantap karena tata bahasa kamu kurang bagus. Nah, Imam Syafi'i belajar balaghah, bahasa Arab. Ketika bahasa Arabnya sudah bagus, sudah mantap, ya, kata gurunya, Imam Syafi'i, syair kamu mantap, bahasa Arab kamu mantap, tapi sayang banget kalau bahasa Arab kamu nggak dipakai untuk memahami Al-Quran. Oh, belajar lagi Al-Quran. Maka umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal dengan Al-Quran dengan tafsirnya. Mulai banyak yang bertanya ke dia tentang Islam. Nah, dia bingung, ada beberapa yang tidak bisa dia jawab. Kata gurunya, engkau kurang belajar hadis. Karena apa yang ditanyakan itu tidak ada semuanya di Al-Quran, tapi diterangkan di hadis. Dia belajar hadis. Ya, dia belajar hadis sampai menyusun kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu. Nah, sehingga seperti sekarang lah dia. Jadi dimulai dari syair bahasa Arab. Gitu. Nah, sama seperti anak saya, Pak Ija. Pak Ija itu ingin menjadi asli Usuluddin di Al-Hajar. Saya arahkan, ya, belok kena menjadi ahli fikih saja. Nah, sudah di fikih, ya, sudah mempelajari balaghah, bahasa Arabnya bagus. Ya, kemarin saya di WA oleh teman di Uni Emirat Arab. Buya, ada beasiswa di Kasimiyah, Uni Emirat Arab. Itu jurusan tata bahasa Arab, dan di Uni Emirat Arab itu jurusan tata bahasa Arabnya paling bagus di dunia. Ya, saya kasih ke anak saya, coba nak pelajarin nih, gini gitu. Nah, kita orang tua itu harus memandu anak-anak kita, ya, dari paling baik dari yang terbaik, gitu. Pilihan yang paling baik dari yang terbaik. Nah, jadi walaqad unsidtu, ya, sesungguhnya telah ada yang bersyair kepadaku. Jadi kita harus sering bersyair.
kita sedang bersyair, itu namanya anak senja. Ya, dulu tuh ada di IG gitu ya, itu senja. Ya, hijrah yuk, ngaji yuk gitu. Nah itu senja. Diambil dari potongan ayat Al-Quran, hadis maupun qaul ulama, maupun yang terbesit. Ya, makanya saya dengan Pak TU ada tuh grup untuk membuat buku namanya Al-Basutan. Itu namanya syair-syair. Jangan salah ya, itu namanya syair. Nah dari situlah kita harus bisa membangun. Wakila, dan telah berkata dia, innahu li Ali bin Abi Thalib karamahul wajah. Oh sesungguhnya ini berasal dari Ali bin Abu Thalib. Ala lantana lal ilma illa bisyitah. Ingat, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisyitah, kecuali dengan 6 perkara. Ini sering saya sampaikan kepada murid-murid saya. Ya, kepada dari saya, kepada santri-santri saya. Sa'un bika an majmu'iha bibayan. Akan aku kabarkan kepadamu semuanya majmu'iha bibayan, dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Daka'u wa hirsu wa asbitaru wa bulgoh. Kecerdasan, kemauan, kesabaran, wa bulgoh, harta atau bekal. Saya ulangi, ke-6 perkara itu, kata Ali bin Abu Thalib, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Pertama, daka'u, yaitu mikir, cerdas. Karena tanpa cerdas, orang nggak bakal ilmu. Cerdas ini cerdas apa nih? Cerdas minimal. Cerdas memprioritaskan waktu. Tadi saya bilang waktunya halako, waktunya menuntut ilmu, dengan dia wisata, itu kan dia bisa mikir sebenarnya. Dia harus cerdas mana yang harus didahulukan. Semuanya memiliki konsekuensi. Kalau dia hadir ke majelis ilmu, dia akan mendapatkan ilmu, mendapatkan ketenangan, kesehatan. Kalau dia pergi bertamasya di waktu yang sama meninggalkan majelis ilmu, dia akan mendapatkan kesenangan sesaat, pengalaman baru, tetapi dia tidak akan mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan ilmu. Kalau dia sebagai kepala keluarga, dia bisa harusnya dengan cerdas menyimpulkan tamasyanya setelah pulang dari majelis ilmu. Gitu. Cerdas itu namanya. Maka kalau antum tidak cerdas dalam mengolah waktu, banyak alasan, ya, alasan itu kan gampang. Maka antum nggak bakal dapat ilmu. Itu maksudnya cerdas. Ya, karena beda antara berakal dengan cerdas. Kalau berakal, semua orang berakal, kecuali orang gila dan anak kecil. Tetapi kalau cerdas, dia bisa memikirkan, memilih skala prioritas. Nah, itu cerdas. Wahirsun, kemauan. Nah, kemauan. Tanpa kemauan nggak bisa, dipaksa-paksa nggak bisa. Maka saya sering diskusi dengan sahabat-sahabat terbaik di Madu. Ketika mereka menyarankan ke saya, Kiai kita begini yuk. Aduh jangan deh. Ntar yang repot saya doang sendiri. Kiai kita ngadain kajian lagi ya di kafe. Enggak lah. Ntar yang ngisi saya doang sendiri. Iya. Kenapa? Karena nggak ada kemauan. Gitu. Udahlah kita mau begini-begini aja lah. Kenapa? Karena nggak ada kemauan. Ngomong doang. Nah, gitu. Hati-hati kalau kita nggak punya kemauan, ilmu nggak bakal datang. Wa astibar, kesabaran. Nah tadi ya, harus sabar menuntut ilmu itu.
Kadang kan punya teman yang ngejengkelin. Kadang guru kita juga suka ngejengkelin. Iya, karena guru itu view helikopter, banyak urusan. Ya, dia pemikirannya sudah jauh. Ya, pemikirannya sudah jauh. Ya. Sebagai contoh, saya bangun pondok pesantren yang kedua. Itu sudah hampir 400 juta. Itu uang pribadi saya. Oh, diprotes saya sama dari saya. Kenapa Kiai bikin pondok lagi? Kenapa ini? Saya bingung. Antum sebagai apa? Bantuin kagak, ngomong doang. Duit saya, tanah-tanah saya. Nah, itu kan bahasa-bahasa begitu tuh yang membuat guru nggak happy, muridnya juga butuh kesabaran. Harus sabar memahami guru. Tanya pelan-pelan, jangan di judgment dan sebagainya, gitu ya. Jadi karena saya kesel, ya, ya kenapa bangun pondok lagi yang kedua, gitu. Itu biayanya mahal. Saya bilang semuanya dari duit saya pribadi, dari dompet saya. Saya sudah keluar 450 juta, saya bilang gitu. Tanah-tanah saya, duit-duit saya. Kenapa kalian yang malah riweh? Gitu. Mohon maaf, bukan berarti sombong menyampaikan itu. Nah, antum butuh kesabaran untuk mencerna itu. Gitu. Pelan-pelan saja. Tanya maksudnya apa, gitu ya. Jadi kalau guru itu, dia sudah berpikirnya jauh. Dia berpikirnya jauh, apa yang akan dia lakukan, dan sebagainya. Lambat laun, kalau ilmunya sudah sama, nah murid-murid akan memahami itu. Bulgo itu bekal, harta. Jadi, jangan mau dilayanin terus. Menuntut ilmu itu harus dengan harta. Beli kitab dengan harta. Ya. Kalau dulu, kitab saya kasih terus. Ya, kita kasih. Kadang bayarnya belakangan. Ya. Yang keluar nggak pernah bayar. Sekarang nggak. Dari bendahara saya, Ustadz Buana, wah jangan beginilah, harus cash aja misalkan gitu, karena puyeng juga dia. Maka kita gunakan marketplace dan sebagainya. Kenapa? Agar mendidik juga. Mendidik para murid, para penuntut ilmu untuk menyiapkan harta menuntut ilmu. Karena tanpa itu nggak bisa. Ya, makanan harus dibeli, buku harus dibeli, pulpen harus dibeli. Ya, gitu. Jadi harus berkorban untuk ilmu. Wa irsyad, ya, arahan guru, wa irsyad ustadi, arahan guru, wa tulu zaman, nah, dan waktu yang panjang. Yang arahan guru dan waktu yang panjang. Nah, jadi kawan-kawan insan fillah rahimakumullah, ini sering dinisbatkan kepada Ali bin Abu Thalib dan dipopulerkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam kitab Ad-Diwan. Dalam kitab Ad-Diwan dijelaskan Imam Syafi'i mempopulerkan itu, ya, yang dinisbatkan dari Imam Syafi'i. Saya jelaskan lagi, pertama harus cerdas, ya. Yang kedua ada kemauan yang kuat, yang ketiga harus benar-benar sabar, yang keempat harus punya bekal harta dalam menuntut ilmu, yang kelima harus mengikuti arahan ustadz. Nah ini ya, saya sering ngomong juga kepada murid-murid saya, tolong ikuti arahan saya. Nah, wajar kalau saya kadang-kadang marah, meminta saran, sudah dikasih arahan sesuai syariat, malah nggak dipakai. Wajar kalau saya marah. Kenapa? Ini yang saya pegang betul. Yang berikutnya adalah waktu yang lama. Jangan instan menuntut ilmu itu. Ya, butuh waktu yang lama. Wajar juga antum semua menuntut ilmunya sudah dalam keadaan tua, sudah banyak permasalahan dunia yang numpuk di otak, ya. Baru nuntut ilmu setahun 2 tahun, memaksa gurunya untuk pindah kitab dan sebagainya. Jangan, pelan-pelan. Ya. Wa amakhtiar syarik. Adapun
ikhtiar syarik, adapun memilih teman, payang bagi an yakhtarul wa yakhtarul mujib. Adapun dalam memilih teman, pilihlah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Man jahda wa jahda. Wah. Nah, kemarin tadi tuh kita sudah ngebahas masalah memilih guru ya, atau apa yang harus didapatkan, apa yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Yang berikutnya dalam kitab ini adalah cara memilih teman. Wa amakhtiyarus syarik. Adapun dalam memilih teman, payang bagi ayakhtarul mujid. Pilihlah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan bengkok hatinya. Menuntut ilmu yang benar-benar ingin memang menuntut ilmu. Yang sabar, yang serius, yang cerdas, itu yang harus yang bersungguh-sungguh yang harus dideketin, teman-teman, begitu. Ya. Wal waro, teman yang waro. Waro itu teman yang menjaga kehormatannya. Ya. Teman yang menjaga kehormatannya, itu yang waro. Wa sahibut tabai mustaqim, dan sahabat yang memiliki tabiat yang lurus. Hatinya nggak bengkok, niatnya nggak bengkok. Nah, itu namanya wasahibat tabai mustaqim, sirotol mustaqim. Jadi tabiatnya itu dia lurus. Maksud tabiat yang lurus itu adalah hatinya tidak bengkok. Kamu ngapain nuntut apa? Kamu ngapain ngaji di pondok pesantren madrasah umat? Saya mah pokoknya niat nuntut ilmu dah, nggak mau macam-macam. Wih, udah tayo kita ambil alih pondok, misalkan begitu. Wah, enggak lah, saya mah pengen nuntut ilmu aja, nggak mau macam-macam. Nah, itu justru yang lurus tuh. Justru yang lurus. Nggak bisa digoda-goda. Nah, itu memiliki tabiat yang lurus. Ya, apalagi tadi? Mutafahim, yang mudah memahami. Nah, ini pasti udah waro, udah bersungguh-sungguh, memiliki tabiat yang lurus, ikhlas, pasti dia mudah memahami. Nah, ini yang harus dideketin. Ya. Ini yang harus dideketin. Wayafiro dan hindari minal kaslan. Minal kaslan nih males. Ya. Dan hindari orang-orang yang males. Nih, kan ada doa tuh, doa dari Rasulullah. Ya Allah, hindarkan aku dari rasa males, kaslan. Jadi, wayafiro minal kaslan. Dan hindari teman-teman yang memiliki sifat males. Ya, sifat males. Wal mu'attil, dan orang yang suka menganggur. Nah, kemarin di grup dosen tuh ada perdebatan. Emang orang yang menganggur jangan ditemenin? Jangan. Beda ya antara orang menganggur ya dengan orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Kalau dia tidak punya pekerjaan tetap, dengan itu dia mencari penghasilan dimanapun caranya, itu nggak nganggur. Itu kita temani. Tapi kalau dia tidak punya pekerjaan tetap, dan dia juga tidak mau mencari pekerjaan, dan dia juga tidak mau mengambil pekerjaan apa saja untuk memenuhi kewajibannya pada keluarga, itu namanya nganggur. Itu jangan ditemenin. Itu yang membuat susah kita. Ya. Susahnya apa? Susahnya adalah antum dihutangin, atau dia mengiba dengan istri dan anaknya agar antum bersedekah kepadanya. Nah, itu namanya tidak boleh ditemanin. Orang ini menganggur. Berbeda dengan orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tapi dia masih mau berusaha, berdagang. Kita tolong yang seperti itu. Kita carikan pekerjaan yang seperti itu.
kita buatkan usaha yang seperti itu. Dia punya kemauan yang serius untuk berjualan, untuk berusaha, apa saja yang menghasilkan uang halal, dia lakukan, walaupun itu bukan pekerjaan tetap. Nah, itu nggak menganggur namanya. Jadi yang menganggur itu adalah dia yang tidak mau bekerja, walaupun ada pekerjaannya. Nah, itu adalah menganggur. Itu tidak boleh ditemani. Dibuang aja ke laut. Ya, yaitu jauhi orang-orang yang malas dan orang-orang yang menganggur. Wal miksar, dan orang-orang yang banyak omong. Miksar itu banyak ngomong. Yang kasir, yang banyak kasir banyak duit. Nah, ini kalau miksar banyak omong. Maksudnya banyak omong yang nggak penting. Ya. Nyerocos aja nggak bisa dimingkemin mulutnya. Nah, itu yang harus dijauhi. Wal mufsid, orang yang merusak, ngadu domba merusak, sebar fitnah merusak, ya. Nah, itu yang merusak, jangan ditemenin, biar dia keluar sendiri dari jamaah. Wal fatan, yang suka memfitnah. Kok Ustadz ngomongnya begitu ya? Kita kan udah capek-capek nih datang. Kok Ustadz begitu ya? Nah, itu yang suka bikin fitnah. Jauhin. Kita kudeta yuk pengajiannya yuk. Ustadz kayaknya nggak relevan dah tuh duduk di depan itu. Gimana kalau kita ganti aja? Nah, itu. Yang begitu-gitu tuh. Yang harus ditinggalkan teman-teman begitu. Ya. Untungnya antum selamat kalau ada orang-orang begitu. Biarkan dia keluar sendiri. Nah, ini buku ini hebat nih. Buku ini luar biasa ya. Buku ini hebat. Buku ini luar biasa. Memahami ya. Dari zaman dulu ternyata sudah ada. Jadi Pak Teo nggak usah bingung. Dari zaman dulu orang-orang model begitu tuh udah ada. Murid-murid begitu tuh sudah ada. Ya. Yang suka memfitnah, yang suka banyak omong, yang suka merusak, yang males, ya, yang nganggur tuh banyak. Ini yang harus dihindari. Ya. Nanti di ujian semester muncul kayaknya nih. Qala syair, ya, telah berkata penyair, telah berkata syair, ya. Anil mar'i la tasal wa bashir qarinah. Ya. Tentang seseorang, tentang pendamping, ya. Jangan kau tanya latasal, soal ini ya, soal nih, latasal, jangan kau tanya wa absyir qarinah, cukup lihat siapa temannya. Tentang seseorang, jangan engkau tanya, cukup lihat siapa temannya, gitu, ya. Cukup lihat temannya siapa, sudah tahu dia bagaimana. Fa innal qarin bil muqaron yak tadi. Nah, ini syair nih, ya, kayak pantun kan tuh. Ya. Karena seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Ini sebenarnya hadis dari Rasulullah ya. Ini hadis Rasulullah. Seseorang itu bergantung dari agamanya. Agama seseorang itu tergantung dari temannya. Mana tadi? Fa inna kana da syarrin fajanibhu sur'ah. Ya. Karena sesungguhnya fa in kana da syarril fajanibhu sur'ah. Karena sesungguhnya kalau temannya buruk, maka jauhilah. Gitu maksudnya. Wa in kana da khair faqarinhu tahtadi. Jika ia orang baik, maka dekatilah, maka engkau akan dapatin petunjuk. Jadi kalau mau mengecek seseorang itu bagaimana, maka nggak usah memperhatikan orang itu secara langsung. Cukup dengan memperhatikan teman dekatnya, kita sudah tahu.
Kalau teman dekatnya itu orang buruk, maka nggak usah dideketin. Pasti teman yang akan kita temanin itu juga buruk. Tapi kalau temannya itu yang kita amati baik, maka dekatin, karena kita akan mendapatkan petunjuk. Ya. Gitu ya. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang intinya bahwa agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Ya. Kalau di perhalakan sudah saya jelaskan kan bagaimana seseorang yang naik mobil, di dalam mobil itu ada 2 orang, lalu ketika waktunya azan dia bagaimana? Itu sudah saya jelaskan kalau di perhalakan. Kalau di kajian umum juga sama. Wa unsitu syiral akhar, ya. Dan dalam syair yang lain disebutkan la tashabil kaslani fil halati. Jangan berkawan dengan orang yang malas dalam semua keadaan. Jadi kalau ada orang malas nuntut ilmu, malas kerja, jangan pernah didekatin. Apapun alasannya. La tashabil kaslani fil halati. Jangan pernah mendekati seseorang yang malas apapun alasannya. Buku ini telah memberikan warning kepada kita. Malas menuntut ilmu, malas kerja, jangan pernah dideketin. Ya, Syekh Jarnuji sudah warning kita. Halati, apapun alasannya, apapun keadaannya. Ya. Kam solihin nifasadi akhara yabsud. Kam, betapa banyak, berapa gitu. Kam, berapa. Kam solihin bifasadi akhar yabsud. Betapa banyak orang-orang yang soleh menjadi rusak lantaran rusaknya orang lain. Ikut-ikutan. Betapa banyak orang soleh ikut-ikutan rusak karena orang lain. Itu. Adwal balidi illal jalidi syariah. Penyakit bodoh itu cepat menular kepada orang-orang yang kuat. Bahkan orang kuat itu dapat ditulari penyakit bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh yang mempengaruhinya dibantu setan. Ikut-ikutan. Maka yang selamat bersyukurlah. Wa in kana da khairi faqarinhu tahtadi. Dan sesungguhnya, karena sesungguhnya, ya, ibarat api yang di atasnya ditaruh abu, ya, payuhmad. Yang saya baca yang mana salah nih? Kal khomri yudau fir romadi fayuhmad. Ya. Seperti khomri yudau fil romad fayuhmad. Seperti bara api yang diberikan abu. Fa kemudian yuhmad, akan mati juga. Ya. Salah baca tadi. Seperti bara api yang ditaruh abu, fa yuhmad, akan mati juga. Jadi sekuat-kuatnya orang beriman, sekuat-kuatnya orang berilmu, jika dia berteman dengan orang yang bodoh, orang yang malas, orang yang picik, orang yang suka memfitnah, orang yang hatinya bengkok, dia akan ketarik juga. Ini maksudnya. Jadi begini, lalu bagaimana cara berteman? Orang yang memiliki level tinggi, berteman dengan yang di bawahnya, itu harus bisa mempengaruhi yang di bawahnya agar seperti dia. Orang yang lemah, orang yang di bawahnya, harus bergaul dengan orang yang lebih tinggi, agar dia dibawa oleh orang yang tinggi itu. Jangan bergaul dengan orang yang suka berkata kasar,
Jangan bergaul dengan orang yang kotor, yang hatinya bengkok, tidak lurus, malas, nganggur, dan suka fitnah. Jangan. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena ulama saja bisa bengkok gara-gara ikut itu. Seorang ulama boleh berteman dengan yang di bawahnya agar yang di bawahnya mengikutinya. Nah ya, jangan mengikuti perasaan. Saya ulangi, jangan mengikuti perasaan. Hati-hati. Allah akan cemburu. Dikit lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuwalad. Kullu mauludin yulad ala fitral Islam ila anna abawahu yuhawidani wa yanasrani wa yumajjisani. Hadis. Bersabda Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan di atas fitrah Islam. Ila anna abahu, kecuali ayahnya lah, orang tuanya lah, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis. Ya. Ini hadis Bukhari hadis Bukhari 1358. Dan Muslim 2658. Ya. Ini hadis ini sering banget saya sampaikan ya, karena doktor saya, S3 saya adalah pendidikan keluarga muslim. Wa yuqalu fil hikmah bil farisiyah, dan telah berkata dari hikmah dengan bahasa Persia. Jadi ini ada hikmah, bukan hadis ya, tapi hikmah dari Persia. Bad tarbudal ajmaribad. Wadah. Ini bahasa Persia yang diarabkan ini. Ya. Barbudal ajmaribad. Susah dihafalnya nih. Saya ulangi. Tarbuda ajbaribad. Ya. Ini kayak ini ya. Ini Persia. Teman dekat, teman yang jahat lebih buruk dari ular berbisa. Ini bahasa Persia. Ini hikmah dari Persia. Ya. Baribad batarbud ajmaribad. Ini Pak Teo baca begininya sambil goleng-goleng kepala nggak sih? Baribad batarbud ajmaribad. Ya, Teman ini yang boleh nih dihafalin nih, ya. Baribad batarbud ajmaribad. Ini kayak bahasa ini ya, kayak bahasa India ya. Teman dekat yang jahat lebih berbahaya daripada ular berbisa. Ya. Baribad batarbud ajmaribad. Nah, saya punya catatan sendiri nih, ya, karena susah dihafal. Teman dekat yang jahat lebih bahaya dari ular berbisa. Nah, kalau ini bahasa Arab nih. Bihaqqi dzatil baqallahi somad. Demi Allah yang maha benar dan maha tinggi dan maha suci. Bihaqqi dzatil dengan zat Allah baqallahi somad. Ini adalah sumpah. Ya. Baribad ajtarasu wa jahim. Teman jahat menyeretmu ke dalam neraka jahim. Baroniku kiro nabi naim. Teman baik
mengajakmu ke dalam surga naim. Saya ulangi lagi. Baridbad batarbud ajmaribad. Saya pengen ketawa kalau baca gini. Teman jahat lebih bahaya dari ular berbisa. Demi nama Allah yang Maha Suci, ya, dan somad, tempat bergantung Allah. Teman-teman jahat mengajak menyeret ke dalam neraka jahim. Dan orang-orang baik, sahabat-sahabat baik, mengajak ke surga naim. Wakila, dan berkata pula, in kunta tabgil ilma wa ahlahu. Jika Anda mencari ilmu dan ahlinya, au syahidan yukhbiru an ghaib. Mencari orang yang hadir mengabarkan kepada orang yang tidak hadir. Artinya apa? Nanti akan saya jelaskan. Pak tabir ardoba asma'iha. Maka pelajarilah bumi dengan nama-namanya. Wa tabir sohiba bisohib. Dan nilailah seorang dari temannya. Maksudnya apa? Jika kita mencari ilmu dan ahlinya, maka kita harus mencari orang yang hadir, maksudnya itu temannya, yang sering hadir dengan ahli ilmu itu. Bagaimana sih si Ustadz itu, saya mau ngambil ilmu dari dia. Si Ustadz itu gimana sih? Perilakunya gimana? Ilmunya bagaimana? Dari mana dia mengambil ilmunya? Begitu. Ya. Itu maksudnya dari syair ini. Demikian pasal 3 kelas bab atau ketiga sudah selesai. Ya. Untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya yaitu pasal keempat, fi ta'jim ilmi wa ahliha, yaitu takjim terhadap ilmu dan ahlinya. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyakiti ahli ilmu, jangan sekali-kali memfitnah ahli ilmu, ya, karena efeknya luar biasa. Kita harus takjim pewaris para nabi, ulama, kita harus takjim kepada ilmu. Ya. Kita kalau mengoreksi dengan ilmu. Jangan sekali-kali berdebat dengan guru kita dari ilmu yang diberikan guru kita. Jangan sekali-kali. Saya ulangi, jangan sekali-kali mendebat guru kita dari ilmu yang diberikan guru kita. Maksudnya apa? Ya, itu harus dengan kasih sayang. Bertanya dengan kasih sayang. Kalau guru kita menyampaikan dalilnya, samina wa ta'. Ingat, dalam Islam, berbicara Islam harus berdasarkan dalil. Berbicara menganalisis harus berdasarkan fakta, dan berbicara sejarah harus berdasarkan referensi paling. Gitu ya. Alhamdulillah jam 6.25, saya rasa sini sudah cukup. Saya rasa ini juga sudah disampaikan semua. Bab 3, ingat ada 6 syarat menuntut ilmu. Tanpa itu salah satunya tidak akan bisa. Itu yang harus bawa. Yang berikutnya, pilihlah teman-teman yang berhati lurus, niatnya lurus, ya, menuntut ilmu sungguh-sungguh, ya, waro orangnya. Waro itu dia rendah hati, nggak sombong. Itu waro. Ya. Kalau perempuan muru'ah, ada lagi ya, muru'ah menjaga kehormatan. Nah, jadi sering menunduk kepalanya. Jangan menatap wajah orang lain. Ya. Jangan berkholwat, harus infisol, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, terus yang berikutnya, jangan memilih teman yang malas, yang nganggur. Definisi nganggur tadi sudah saya jelaskan ya. Apa sih nganggur itu? Sudah saya jelaskan. Jangan berteman dengan orang yang banyak omong, tidak berfaedah, dan jangan berteman dengan orang yang suka memfitnah. Di sini disampaikan
ya. Barid bad bad tarbar budal ajmari bad. Nah, ini saya baca ini kenapa saya pengen ketawa ya. Teman dekat yang jahat itu lebih lebih bahaya daripada ular berbisa. Nih, hati-hati. Pilihlah teman-teman. Kalau sudah dipercaya, jaga kepercayaan itu dengan baik-baik. Saya sering ngomong kepada murid-murid saya, ya. Saya sering ngomong, jagalah kepercayaan itu, jagalah taklif itu, laksanakan walaupun engkau harus mati, gitu, ya. Nah, jadi kawan-kawan, semoga Allah merahmati kita. Dari saya sekian. Setelah lanjutkan, silakan Pak TU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.